Teman-teman pasti tahu kan apa itu sabun? Sabun adalah suatu bahan yang biasa digunakan untuk membersihkan kotoran. Sabun ini terbuat dari bahan alkali atau campuran minyak atau lemak melalui suatu proses yang disebut saponifikasi atau reaksi penyabunan. Reaksi penyabunan adalah reaksi hidrolisis lemak dengan basa kuat akan menghasilkan gliserol dan garam asam lemak atau disebut juga dengan sabun. Di sini sabun dibedakan menjadi dua, yaitu sabun keras dan sabun lunak. Sebenarnya apa sih perbedaan dari kedua sabun tersebut? Yang pertama, dari teksturnya dan karakteristiknya. Yang kedua, dari campurannya, dan yang terakhir, dari tingkat kelarutan berada di dalam air. Percobaan kali ini adalah pembuatan sabun dengan menggunakan natrium hidroksida. Bahan dan alat yang dibutuhkan adalah 1. Soda api, 2. Baskom, 3. Minyak sayur, 4. Pewangi, 5. Cetakan sabun, 6. Sarung tangan plastik, yang ketujuh, air yang berukuran 185 ml. Pertama, ambil air 185 ml atau 3/4 gelas, lalu masukkan ke dalam baskom kecil. Kemudian ambil soda api, lalu masukkan 4 sendok makan atau 82 gram soda api ke dalam air. Kita harus berhati-hati saat menuangkan soda api, karena soda api jika bereaksi dengan air akan menyebabkan panas, sehingga dapat melukai tangan. Kemudian dengan menggunakan tongkat kayu, aduk soda api yang sudah dimasukkan ke dalam air sampai larut. Jika sudah larut, masukkan minyak ke dalam larutan tersebut. Lalu kita bisa menambahkan pewangi pakaian untuk menambahkan aroma pada larutan tersebut. Jika semua bahan sudah menjadi satu, kemudian campurkan larutan tersebut hingga homogen. Larutan ini akan terasa panas karena reaksi soda api dengan air. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menyiapkan baskom besar yang berisikan air dingin. Kemudian masukkan baskom kecil berisi larutan tadi ke atasnya. Kemudian mulai mengaduk agar larutan tersebut cepat dingin. Teruslah mengaduk sampai larutan itu benar-benar menyatu atau homogen. Tujuan dari penambahan natrium hidroksida adalah untuk mempercepat terjadinya proses penyabunan, di mana natrium hidroksida merupakan basa yang dapat menghidrolisis lemak, sehingga terbentuk gliserol dan sabun, di mana pada proses hidrolisis lemak akan terurai menjadi asam lemak dan gliserol. Jika larutan sudah homogen, langkah selanjutnya adalah memasukkan larutan tersebut ke dalam cetakan. Kemudian diamkan sabun selama 1-2 hari untuk mengeras. 2 hari kemudian, saya melihat keadaan sabun yang sudah dibuat. Ternyata sabun tersebut telah mengeras dan sudah bisa dikeluarkan dari tempatnya. Sabun ini dipengaruhi oleh soda api atau natrium hidroksida yang dipakai. Jika terlalu banyak akan menjadi keras, dalam arti bahaya bagi kulit karena bersifat terlalu basah atau alkalis, sehingga kulit menjadi hitam. Bila soda api yang dipakai kurang, akan menjadi minyak yang tidak tersaponifikasi, artinya sabunnya mengandung minyak sehingga busa yang dihasilkan tidak ada. 저 건물을 찾으러